Berbicara mengenai fleksibilitas taktik Pep Guardiola bersama Manchester City, mungkin taktik Pep akan membuat pusing semua lawan mereka. Semua orang tahu bahwa Pep Guardiola pasti akan merubah strateginya untuk meningkatkan kemampuan timnya. Apakah itu langsung melawan penjagaan 1 lawan 1 untuk membebaskan Erling Haaland yang terisolasi, mendorong bek tengah ke lini tengah, hingga merubah struktur cara mereka menekan lawan. Fleksibilitas skuad Manchester City dan kemampuan beradaptasi para pemainnya menjadikan mereka sulit untuk ditebak. Guardiola punya kemampuan hebat untuk mencari solusi secepat mungkin. Ini terlihat saat Guardiola melakukan beberapa perubahan di pertengahan pertandingan yang membuat Manchester City unggul saat melawan Burnley di pekan pertama. Dan terakhir giliran Newcastle United yang merasakan dampaknya. Namun melawan Newcastle, Pep Guardiola sudah mempersiapkan rencananya secara matang sejak sebelum pertandingan dimulai, yang hasilnya mereka mampu membungkam permainan Newcastle yang akhir-akhir ini juga meningkat pesat. Saat City menguasai bola, Manuel Akanji dari posisi bek tengah didorong untuk bermain ke lini tengah untuk bermain bersama Rodri dan Mateo Kovacic, yang berarti City membangun formasi 2-3 dengan Josko Gvardiol dan Ruben Dias di baris pertama. Di depan mereka, Kyle Walker dan Jack Grealish bermain lebar saat Phil Foden dan Julian Alvarez bergerak ke dalam untuk beroperasi di antara kedua lini. Strategi City dalam permainan ini cukup sederhana. Ketika membangun serangan dari formasi 2-3 mereka, posisi tinggi dan rapat Anthony Gordon membuat pemain sayap kiri Newcastle itu tidak punya waktu untuk kembali dalam posisi bertahan untuk melawan Kyle Walker. Dan ketika Newcastle bergerak ke formasi 4-5-1, posisi tinggi Walker ketika City menguasai bola secara konstan meninggalkan Dan Burn dalam situasi 2 lawan 1 karena juga adanya Phil Foden. Selain itu, posisi Manuel Akanji di lini tengah memaksa gelandang Newcastle menghadapi skenario 3 lawan 3. Dan ketika Foden berada di belakang mereka, mereka tidak bisa bereaksi. Di sini, Kovacic bisa melakukan kontak dengan Foden, sementara Dan Burn tidak mengikutinya karena juga harus mengawasi posisi Walker yang lebih maju. 5 menit kemudian, situasi yang sama terjadi. Dan Burn menjaga jaraknya dengan Phil Foden dan mempertahankan posisinya jika Manchester City tiba-tiba mengalihkan bola ke arah Walker yang melebar. Hal ini memungkinkan Rodri untuk mengirimkan bola ke Phil Foden yang tidak terkawal di belakang lini tengah Newcastle, yang kemudian mengarah ke tembakan pertama Manchester City yang dilakukan oleh Jack Grealish. Dalam contoh lain, Dan Burn sekali lagi dibiarkan sendirian di area yang kosong dengan Phil Foden berada di antara garis pertahanan Newcastle dan Kyle Walker berlari di sayap kanan. Akanji melihat Walker dan mengirimkan bola melebar yang memaksa bek kiri Newcastle United itu untuk bereaksi, menciptakan celah di antara garis pertahanan Newcastle yang ingin diserang oleh Phil Foden. Tapi Sven Botman dan Gordon akhirnya berhasil menutup celah, memaksa Foden melakukan umpan mundur. Sepanjang babak pertama, City terus mengincar sisi kiri Newcastle United, dan Dan Burn terseret ke posisi yang tidak nyaman. Dalam contoh ini, Julian Alvarez yang menyeret Dan Burn keluar dari kotak penalti. Hal ini memungkinkan Rodri untuk mengirimkan bola kepada Kyle Walker yang berada di belakang garis pertahanan Newcastle. Tapi sayangnya bek Manchester City ini gagal menjangkau bola dengan sempurna. Tanda bahaya sudah tampak di sini bagi Newcastle, dan serangan Manchester City di sisi kanan akhirnya membuat mereka menang. Sebelum gol Manchester City itu terjadi, Dan Burn bergerak melebar untuk bertahan melawan Walker, mengosongkan ruang di pertahanan Newcastle yang akhirnya dimanfaatkan dengan cerdas oleh Phil Foden. Saat itu Kovacic melihat Phil Foden berlari dan mengirimkan umpan yang akurat, yang memaksa Botman untuk bergeser ke seberang dan menutupi bek kirinya. Tapi justru membiarkan Julian Alvarez bergerak bebas. Phil Foden kemudian mengirimkan bola kepada pemain Argentina itu, yang akhirnya menjebol gawang Newcastle United dan memberi Manchester City keunggulan. Meski menciptakan banyak peluang, gol Julian Alvarez menjadi satu-satunya gol Manchester City di pertandingan tersebut. Performa mereka yang sama impresifnya saat tidak menguasai bola membuat mereka tidak membutuhkan waktu sedetik pun. Bek yang tepat membuat Newcastle gagal memenangkan duel selama pertandingan.
dan peran disiplin dari Jack Grealish yang tanpa bola menetralisir ancaman Kieran Trippier di sisi kanan pertahanan Manchester City. Berbeda dengan Gordon, Jack Grealish memastikan dirinya untuk turun dan membentuk 5 back ketika Manchester City bertahan di wilayah mereka sendiri. Hal ini bersamaan dengan tekanan dan serangan balik Manchester City membatasi peluang Newcastle pada laga tersebut. Strategi Manchester City membuat manajer Newcastle United tidak bisa berkata apa-apa. Dan jika Manchester City ingin menjadi tim Inggris pertama yang menjuarai kasta tertinggi dalam 4 musim berturut-turut, strategi fleksibel seperti ini bakal akan sering dilakukan oleh Pep Guardiola. Ide dan fleksibilitas taktik Guardiola pasti akan sangat membantu. Kita tidak pernah akan tahu apa yang akan dia lakukan di laga berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester City akan mampu mempertahankan gelar mereka musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.